Terima kasih, Dr. Taufan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya siang ini bertemu dengan sejawat, orang tua, para terapis, dan kita akan bahas salah satu topik yang memang terus-menerus ya jadi bahan pembicaraan, karena memang kita tahu kasus yang akan kita bahas ini kompleks sekali untuk kalau betul-betul kita lihat secara keseluruhan. Mulai dari misal kita menemukan kasusnya di usia, kita harapkan di usia yang kecil malah, ya, di bawah usia 3 tahun. Across lifespan nanti kita lihat demikian beragam. Tidak hanya tampilan klinis yang bisa kita lihat, tetapi perubahan-perubahan yang bisa kita lihat dan kemudian kita improve lagi untuk menjadi lebih baik, ternyata tidak juga mudah seperti yang mungkin dibayangkan oleh semua orang. Apa itu misalnya? Nanti kalau sudah diterapi, umurnya 6 tahun sudah selesai terapinya. Dan yuk kita masuk semua ke sekolah ya. Padahal tidak semudah itu. Kenapa? Ya nanti akan kita bahas tentang hal itu. Izinkan saya untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Sudah dong, udah kelihatan. Jadi topik kita adalah menyiapkan masa depan anak-anak penyandang autism spectrum disorder ini, atau sering disingkat ASD. Yang terpenting dari keseluruhan nanti pembahasan yang akan kita selesaikan, mudah-mudahan 1 jam ke depan, adalah tentu kita tahu dengan baik, setelah itu kemudian pahami, dan nanti apa yang bisa kita kerjakan buat anak-anak tersebut. Ya. Nah ini kalau tidak hanya orang tua, tapi guru, atau teman sejawat, atau teman-teman profesional lainnya, apabila ingin mendalami tentang autism spectrum disorder, ada beberapa buku yang kalau menurut saya ini penting untuk bisa kita lihat lebih dalam lagi ya. Yang paling kiri atas tentang genetiknya dari autisme, dan kemudian tadi Dr. Tian sudah bahas topik disabilitas intelektual ya. Sama atau tidak sih? Di bagian akhir tadi Dr. Tian cerita, awas hati-hati, bisa tertukar diagnosis dari disabilitas intelektual dengan diagnosis autism spectrum disorder. Karena nanti yang bentuk berat atau sangat berat pada kasus disabilitas intelektual memberikan tampilan klinis yang mirip juga seperti kasus autisme, sering overlapping. Padahal nanti kalau kita lihat diagnosisnya, tentu ada hal-hal yang kemudian bisa kita lihat jelas berbeda ya antara autism spectrum disorder dan disabilitas intelektual. Genetiknya bagaimana? Genetiknya ada yang berbeda sebagai penyebab untuk autism spectrum disorder dan disabilitas intelektual ini, tapi nanti menariknya ada banyak kemudian kasus yang juga memang disabilitas intelektual untuk level kognisinya dengan genetik yang genetiknya juga sama dengan genetik yang ditemukan pada kasus autism spectrum disorder. Kita tahu sampai dengan saat sekarang ada 400-an gen yang terlibat di dalam kompleksitas gejalanya dari autism spectrum disorder. Beberapa gen, 4 gen itu mirip sekali dengan gennya disabilitas intelektual pada kasus yang berbeda. Ada pada kasus yang juga disebut sebagai suatu sindrom
Nah, Dr. Tian tadi cerita, lihat kalau kemudian kita menemukan gangguan-gangguan perkembangan di usia kecil, salah satu yang kita lihat adalah fenotip dari wajahnya ya. Nanti kalau kita cerita kasus neurofibromatosis, atau Fragile X, atau tuberosklerosis, atau Sturge-Weber, nah, gen dari 4 kelainan ini sama persis seperti gennya autism spectrum disorder. Menarik sekali nanti kalau kita lihat di tahun-tahun ke depan perkembangan pemahaman tentang kasus ini ya. Nah, ada buku yang paling kanan bagus ditulis oleh Rita Jordan ya, menyebutkan kalau kemampuan belajar pada anak-anak yang diagnosisnya autism spectrum disorder ini masuk ke dalam kelompok yang memang sulit ya untuk mereka bisa memahami hal-hal yang sifatnya comprehension. Bahkan kalau beliau menyebutkan di salah satu bukunya yang kanan itu adalah bentuk severe ya untuk kemampuan belajar. Dia artinya perlu effort sangat kuat ya pada bahkan bentuk yang kemudian level kognisinya nanti kita cerita kalau autisme ada berbagai level kognisi. Pada level kognisi yang bagus sekalipun mengalami kesulitan yang juga berat tadi. Nah, kita akan lihat itu ya. Nah, buku yang kiri bawah bagus sekali nanti kalau bisa dilihat oleh teman-teman semua, Bapak dan Ibu, para terapis, sejawat sekalian. Ya. Bagaimana sebetulnya kita melihat kasus autism spectrum disorder yang misalnya masuk ke dalam kelompok high level. Ternyata perkembangannya menarik sekali, khusus yang bentuk high level ini, karena bisa juga dibuat milestone-nya ya. Kapan dia kemudian mulai reseptifnya berkembang, kapan memang bisa kita lihat secara keseluruhan kognisinya ada di level tertentu, sambil kemudian nanti bisa kita explore potensi-potensi di posisi yang high level autism ini. Nanti kita akan lihat ternyata memang potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka yang kelompoknya high level ini berbeda sekali dengan bahkan kalau kita bandingkan pada anak-anak yang gifted. Kita tahu anak-anak yang gifted IQ-nya lebih dari 130. Tapi kemampuan yang kemudian nanti kita akan lihat pada kasus high functioning autism dengan kemudian bentuk autistik savannya luar biasa sekali. Bahkan itu sulit kita temukan pada anak yang gifted. Tapi kalau kita lihat jelas berbeda nanti karena kemampuan mereka yang diagnosisnya autism ini sulit untuk kemudian terutama dalam hal mereka berkomunikasi. Dan itu jadi kemudian sangat bisa kita lihat. Kenapa? Karena terpengaruh juga oleh level kognisinya tadi. Dan topik-topik nanti yang dibicarakan tentu jadi berbeda antara kalau kasusnya memang gifted yang sejatinya lebih dari 130 level IQ-nya dengan yang diagnosisnya autisme high functioning. Kenapa? Karena yang high functioning itu rata-rata lebih dari 80% kalau kita lihat level IQ-nya ada pada posisi borderline. Jadi berbeda memang. Nah, kita akan cerita tentang itu ya. Oleh karena itu, buku-buku ini bagus sekali untuk kita buka, lihat, belajar tentang genetikanya, profil bagaimana anak-anak itu kemudian belajar, kognisinya ada di mana, program terapi yang bisa kita buat seperti apa ya. Kalau dirangkum, kira-kira autism spectrum disorder itu bentuk dari kelainan perkembangan saraf yang sangat berat ya, dengan spektrum yang luas tadi. Karena ada level high functioning sampai kemudian low functioning. Padahal Dr. Tian tadi bahas level IQ yang kemudian disebutkan dalam disabilitas, bentuknya bisa ringan, sedang, berat, sangat berat. Kalau kita menyebutkan low functioning autism, batas untuk atas level IQ-nya adalah 70. Jadi 70 ke bawah
angka IQ yang kita temukan pada kasus autism spectrum disorder kita sebut low functioning. Jadi spektrumnya memang sangat luas. Tadi padahal Dr. Tian juga cerita, untuk yang kemudian bahkan di dalam satu kelompok, misalnya disabilitas intelektual ringan, 50 misalnya, sampai kemudian 69, wah yang dekat ke angka 50, walaupun satu grup dia disabilitas intelektual ringan, dengan yang kemudian misalnya 61. Tapi sangat berbeda nanti. Kalau kita lihat untuk beberapa hal, termasuk kemampuan dia misalnya untuk adaptasi. Nah inilah yang kemudian menjadi kompleks kalau kita melihat kasus autism spectrum disorder di berbagai level IQ tadi. Oleh karenanya, penting sekali kemudian untuk kita sama memahami. Artinya punya sudut pandang yang sama di dalam melihat kasus autism spectrum disorder ini, baik orang tua, terapis, kemudian medis, yang non-medis, misalnya sejauh psikolog ya, atau guru, agar kemudian tidak punya ekspektasi yang kemudian jadi tidak sama. Ya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyamakan persepsi-persepsi ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk kemudian melihat bersama agar persepsi yang kemudian kita miliki jadi sama. Ya. Ini scientific fact-nya ya. Kasusnya dari tahun ke tahun, saat sekarang bahkan kalau kita lihat ya, sudah dari kisaran 1:58, ya, besar itu kasusnya. Karena sekitar 10-11 tahun yang lalu 1:10.000. Lihat di bawah ya, ini disampaikan oleh Siegel, 75-85% yang terdiagnosis autism spectrum disorder itu memang berada pada kelompok yang kita tadi sebutkan, disabilitas intelektual. Jadi kalau suatu saat sudah bisa kita lakukan pengukuran angka IQ-nya ada di bawah angka 70 ya. Nah, ini kita singgung sedikit peran genetik ya. Jadi walaupun banyak buku sampai saat sekarang menyebutkan masih belum pasti betul ya apa sih etiologinya, tapi untuk disebutkan mengarah ke genetik sudah makin kuat ya. Nah, ini semacam milestone untuk genetikanya autisme. Tahun 1975 saat DSM-2 kita belum temukan yang kaitannya dengan genetik kalau bicara tentang autisme. Tapi dengan kemudian keluarnya lagi DSM-3, kemudian direvisi DSM-4, ya, keluar text revise-nya, DSM-5, kalau kita lihat gen yang ditemukan dan diduga punya peranan untuk menimbulkan gejala yang kemudian jadi kompleks itu pada kasus autisme makin banyak ya. Sudah kita sebutkan tadi lebih dari 400, di mana diantaranya misal terlihat NF di DSM-3 revise itu ya, waktu ada DSM-3 itu gen untuk neurofibromatosis ya. Kemudian kalau FMR itu FMR1 Fragile X ya, dan seterusnya. Ke sebelah kanannya ada TSC, tuberous sclerosis, dan seterusnya ya. Seperti yang kita tadi sebutkan di awal. Nah, menarik sekali perkembangannya ya, karena satu kelainan yang demikian banyak keterlibatan gen di dalamnya, sehingga memang sangat wajar kalau kita lihat demikian kompleks gejalanya. Sekitar 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, Profesor Segawa, beliau pediatrik neurologis Jepang, menemukan lebih tegas lagi peranan dari 5-HT yang di sebelah kiri atas, atau dikenal sebagai serotonin. Ternyata di dalam rangkaian kerja dari serotonin ini, kalau kita lihat di tengah, lihat paling kanan, gejala-gejala yang ditemukan sebagai tampilan klinisnya pada kasus autism spectrum disorder, ada keterlibatan 5-hidroksitritamin ini. Bagaimana kemudian kita temukan adanya eholali, kemudian kita lihat agresivitas, self-stimulasinya, hiperkinesinya, ya, dan seterusnya. Termasuk gerakan-gerakan stereotipik yang kita temukan pada kasus autism spectrum disorder,
Atau kemudian yang nanti berkaitan dengan motoriknya, semua merupakan bagian dari di mana peranan 5-hidroksitriptamin ini atau serotonin menjadi penting. Di dalam penelitian-penelitian sekarang, kita lihat ternyata kerja dari 5-hidroksitriptamin ini juga mempengaruhi apa yang disebut dengan BDNF, Brain Drive Neurotrophic Factor. Sementara teori-teori juga menyebutkan BDNF itu berperan sekali untuk terjadinya suatu maturitas dari otak dan kemudian maturitas mielin. Padahal fungsi dari mielin di dalam kelanjutan andai kata bertambahnya umur, kita tahu banyak sekali peranannya untuk executive function, ya, atau fungsi eksekutif. Oleh karena itu, kita bisa melihat tidak hanya gejala seperti yang kemudian ada di dalam diagramnya Siegel, yang disebut sebagai patofisiologinya autisme, kita juga menemukan tampilan klinis yang memang memberikan gambaran gangguan fungsi eksekutif pada kasus autisme. Kalau kita cerita tentang kasus disleksi, kita cerita tentang kasus ADHD, fungsi eksekutif 2 kasus terakhir itu juga terganggu. Tapi nanti kalau kita lihat pada masing-masing kasus tersebut, derajat berat gangguan fungsi eksekutifnya yang paling berat ada pada kasus autism spectrum disorder. Oleh karena itu, di dalam nanti melihat kasus seperti yang Dr. Tian sebutkan, namanya sering disebut sama, ya, speech delay. Yang tadi Dr. Tian sebutkan, itu bukan diagnosis, harus dicari diagnosisnya, karena speech delay adalah gejalanya. Nah, speech delay yang dimaksud mungkin nanti yang kita temukan autism spectrum disorder, mungkin juga tuli misalnya, atau suatu expressive language disorder, atau jangan-jangan bentuk di mana justru anak-anak yang kita temukan berisiko disleksi di awal kehidupannya tampil dengan tampilan klinis gangguan bahasa ekspresif. Membedakannya, salah satu yang kita lihat adalah fungsi eksekutif tadi. Karena nanti kita akan bisa melihat perbedaannya, atensi yang kemudian memang kita sebut tidak beratensi, seperti Dr. Tian tadi cerita, ADD kasusnya, attention deficit disorder, tentu berbeda kalau kita lihat yang disebut inatensinya milik ADD dengan inatensi juga, tapi ternyata kasusnya suatu disabilitas intelektual. Tentu berbeda juga kalau kasusnya adalah autism spectrum disorder. Nah, itulah yang kemudian nanti kita akan lihat secara keseluruhan, andai kata menemukan kasus yang sering overlapping diagnosisnya, khususnya untuk kasus yang keluhannya adalah gangguan berbahasa, di mana di kita sering sekali semua gangguan berbahasa disebutnya speech delay. Nah, karena melihat demikian kompleksnya, maka tentu kasus ini adalah kasus yang sifatnya sangat panjang, artinya sepanjang perjalanan hidup dari penyandangnya. Oleh karena itu, dengan panjang perjalanannya seperti ini, tentu saya sengaja mencarikan gambar yang ada gambar pesawat terbangnya, ya. Karena kalau kita salah satunya ingin bepergian jauh, lebih dari 10 jam penerbangan, tentu persiapannya harus lengkap, ya, apalagi kemudian pergi beda negara. Ya, pasti akan kita siapkan juga paspor, ya, atau kalau perlu visanya karena memang dibutuhkan, ya. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kasus yang demikian panjang perjalanannya dan harus melalui proses terapi, pasti proses terapinya panjang. Artinya juga apa? Pasti kita harus paham dengan baik dalam tanda kutip aturan-aturan dari terapi tersebut. Yang maksudnya aturan adalah bentuk terapinya. Tentu bentuk terapinya harus yang sesuai, harus yang kemudian berbasis bukti, karena kalau tidak, sudah panjang perjalanannya, di terapi juga, tapi kemudian tidak tepat, tidak berubah dia gangguannya. Kita akan bisa lihat nanti, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, inilah yang kemudian menjadi salah satu problem yang selalu dan hampir kita temukan
pada kasus autism spectrum disorder, khususnya pada orang tua. Setelah dibuat diagnosisnya, kenapa? Biasanya malah setelah kita tegakkan diagnosisnya, apalagi diagnosisnya dini, di mana kemudian kurang dari 3 tahun yang mirip dengan kasus-kasus lain. Setelah dengar diagnosis, biasanya orang tua itu malah kemudian adventure lagi gitu ya, shopping lagi dia untuk cari diagnosisnya ya, dengan antusiasnya gitu ya, walaupun kemudian sering jadi tidak tepat ya. Nah, ini panjang perjalanannya ya, sampai kemudian dia choose and experience mau pilih itu gitu ya, sampai nemu oh ini nih kira-kira. Kadang-kadang tidak 1 atau 2 bulan, bahkan bisa 1 sampai 2 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun. Ada banyak kasus yang kemudian kita temukan kalau di NBP Center sampai lebih dari 10 tahun. Baru kemudian menerima gitu ya. Benar, ini suatu autisme untuk terapinya seperti itu. Tentu jadi terlambat sekali. Karena kita ingin, Dr. Tian sudah cerita tadi ya, awas kalau kemudian tidak sesuai, kita menyebutnya bentuk terlambat dan terbelakang, akhirnya kita tidak dapatkan banyak dari perubahan yang memang kita inginkan. Dan salah satu yang kemudian jadi pengaruhnya adalah kemampuan kognisi. Ya. Karena bagaimanapun, banyak orang memang buku menyebutkan kognisi itu bukan satu-satunya, setuju. Tapi quality of life itu sangat ditentukan oleh level kognisi. Dan memang betul, bukan satu-satunya. Karena kita masih punya potensi. Dan kalau pada kasus autisme, kita bisa eksplor itu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini biasanya awal-awal yang kita dapatkan pada orang tua sampai dia bisa acceptance ya gitu ya. Ya mulainya tidak hanya kemudian marahnya itu ya, sedihnya ya, menolaknya ya. Apalagi kemudian kalau kita bilang kasus ini no cure ya, walaupun manageable, nggak bisa diterima gitu ya. Sehingga seringkali pertanyaan-pertanyaan, siapa yang bisa nolong dirinya gitu ya? Apa yang harus dia lakukan? Kemana dia pergi? Itu yang tadi adventure itu ya. Orang tua padahal kalau juga sudah kemudian menerima untuk bisa mengawal ini semua, untuk bisa mengawal perjalanan yang panjang ini, harus punya solusi yang kalau kita sebut kreatif ya, untuk juga bisa punya kontribusi. Kita akan bahas itu, bagaimana menyiapkan ini. Sehingga tidak hanya kita tahu, tapi kemudian paham dan kemudian lakukan. Karena kalau tahu, paham, dan tidak lakukan, ya tidak juga kita dapatkan perkembangan yang berarti. Ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan dari kasus autisme yang kita hadapi ya. Jadi kapan kita temukan, di umur berapa, treatment yang kita berikan apa, intensitasnya seperti apa terapi yang memang kita berikan sesuai evidence base atau tidak ya. Kemudian keterlibatan orang tua sengaja diberi warna merah ya, karena ini bagian yang penting seperti yang disebutkan juga oleh Prof. Alexis ya. Prof. Alexis salah satu dari mentor saya untuk kasus autism spectrum disorder ya. Dan yang terpenting juga kalau Dr. Tian menyebutnya tadi amanahnya sudah diberikan seperti itu ya, level kognisinya, level kognitifnya ya. Karena kalau kita tidak pahami ini, kita jadi sering juga salah di dalam membuat ekspektasi. Atau bagaimana kapasitas di dalam kemampuan dia akhirnya untuk berkembang bahasanya. Termasuk nanti seberapa kompleks perilaku-perilaku yang maladaptif itu yang kita temukan. Ya. Secara umum, kalau kita lihat, area yang terganggu untuk kasus autism spectrum disorder, 2 di atas sebelah kiri yang dikasih tanda panah, kiri kanan berhubungan. Di dalam DSM-5, gangguan interaksi sosial digabung dengan komunikasi dan bahasa. Artinya, penting sekali ini sebetulnya kita melihat satu kasus yang ada gangguan bahasa, tapi kemudian kalau tidak terganggu interaksinya, jelas
untuk bisa segera kita singkirkan yang sedang kita hadapi ini bukan suatu kasus autism spectrum disorder. Apa misalnya? Kalau anak-anak yang tuli ya, apalagi tuli berat, dia pasti nggak dengar apa-apa. Bahasa reseptif untuk bisa dia pahami apa yang dia dengar pasti tidak terjadi. Oleh karena itu, dia tidak punya kemampuan untuk bahasa ekspresif. Tapi yang tuli bukan gangguan interaksi, tidak kelompok gangguan interaksi. Oleh karena itu, kalau kita berhadapan dengan anak yang sering disebut sebagai speech delay ini, ternyata berinteraksi jelas itu bukan suatu autism spectrum disorder. Karena bentuk yang kemudian memang ada interaksinya, nanti dalam derajat yang berbeda kita lihat, walaupun gangguan bahasa, bisa gangguan dengar, bisa juga anak-anak yang kemudian gifted, tapi di usia masih di bawah 3 tahun, punya juga kesulitan di dalam berbahasa. Nah, yang lain-lainnya, yang terpenting adalah kognisi. Karena kognisi inilah yang menjadi salah satu faktor sampai dengan dia remaja, dewasa, jadi bagian yang selalu terus kita perhatikan. Ya. Nanti kita bahas itu. Ya. Inilah gangguan yang kita bisa lihat yang memang sering kita jumpai pada kasus autism spectrum disorder ya. Bentuknya komplit, suatu gangguan komunikasi, gangguan interaksi, perilaku maladaptif ya yang paling kiri ini. Anak yang kemudian memang tidak ada interaksinya dengan lingkungan ya. Bahkan kalau tidak diawasi dengan baik, bisa dia lompat itu ke jendela ya. Anaknya masih anak yang sama, video yang di tengah, melakukan gerakan-gerakan yang kita sebut sebagai gerakan stereotipik ya. Tidak kemudian benda yang dipegang, pensil, digunakan untuk konteks dari benda itu. Ditanya pun oleh yang memeriksa, gambar apa tuh? Gambar apa tuh? Ya tidak memberi respons ya. Padahal kalau lihat umur, anak-anak dengan umur sebesar seperti di dalam video ini, tentu respons yang diberikan andai kata bukan suatu kasus autism spectrum disorder, sigap ya, untuk tidak hanya kalau disentuh tangannya, baru ditanya gambar apa tuh, sudah cari pasti sumber suara ya, untuk dilihat. Ya, yang sebelahnya lagi kita lihat, juga sama, itu juga perilaku yang kita sebut perilaku stereotipik. Artinya apa? Bentuk stereotipik itu bisa banyak, bisa terhadap benda yang dia pegang dan bentuknya bisa macam-macam, pensil, bisa kemudian seperti tadi ya, benda yang berbeda, karet gelang, ya apapun yang dia pegang, bisa dia lakukan gerakan-gerakan, dipukul, kemudian disentil yang berulang-ulang ya. Kita lihat lagi, kita lihat yang tengah bawah ya. Anak yang sama ya, di hari yang berbeda. Ya, pakaiannya bisa kita lihat berbeda ya. Dan itu memang perilaku yang lama akan hilang. Karena memang seperti ada milestone-nya ya. Biasanya kalau yang bentuknya nanti korelasi dengan kognisinya tidak kemudian bentuk yang low, dia akan lebih cepat untuk tereduksi atau hilangnya. Biasanya kurang dari umur 5 tahun dengan intervensi sudah mulai dia decrease perilakunya ya. Tapi kalau bentuk yang kemudian low functioning jauh lebih besar lagi dari umur 5 tahun. Sampai umur kemudian 6 atau 7 tahun masih juga sering keluar perilaku-perilaku yang stereotipik itu. Yang paling kanan bawah bentuk lain dari gerakan stereotipik bukan kemudian seperti di video ke-1, kedua, dan ketiga ya. Nah ini membuka-buka lembar dari kertas koran ya, yang bahkan kalau kita lakukan tanda kutip intervensi ganggu, kita ambil kertas korannya ya tidak juga bereaksi ya. Dan biasanya sangat tipikal kalau kasusnya autism spectrum disorder, karena ada sesuatu yang dia cari dari halaman-halaman koran yang dia buka. Pada kasus ini menarik sekali, dulu waktu masih ada TVRI dengan kemudian ditaruh di banyak koran acara TVRI itu, nah, anak ini mencari selalu gambar atau logo dari TVRI ya. Kalau kemudian ketemu, ya dia berhenti
di halaman itu dan kemudian dia pandangi saja logo itu bisa berlama-lama ya. Artinya dia melakukan apa yang juga tidak biasa dilakukan pada anak yang bukan autism spectrum disorder. Ya, ini beberapa contoh kasus-kasus di mana nanti kalau kita dapatkan bentuk yang disebut speech delay itu, terminologinya yang benar adalah gangguan berbahasa, lihat ada tidak gangguan interaksinya, ada tidak kemudian perilaku-perilaku maladaptifnya yang bisa bentuknya bermacam-macam ya. Berikutnya kalau kita lihat ya, berdasarkan gangguan interaksinya ini sangat penting. Kenapa? Karena ada bentuk yang disebut aloof, pasif, dan kemudian active but odd, aktif tapi aneh. Nah, ini salah satu yang harus kita lihat dengan baik, karena nanti inilah yang membedakan apakah kasusnya memang suatu autism spectrum disorder yang juga tidak diam, hampir mirip seperti kasus attention deficit hyperactivity disorder. Pada anak-anak ADHD, perilaku hiperaktivitasnya bukan seperti autism spectrum disorder yang disebut active but odd. Karena anak-anak ADHD dia mengeksplor. Benda-benda yang kemudian dia pegang bisa dia akan mainkan sesuai dengan konteks dari benda itu. Pada kasus autism spectrum disorder, tidak. Mereka tidak mampu untuk kemudian memainkan benda yang dia pegang sesuai dengan konteks dari benda itu. Oleh karena itu kita sering melihat atau kemudian dengar keluhan. Kalau dia pegang mobil-mobilan, dibalik sama anaknya yang dimainkan adalah roda mobilnya. Walaupun bentuk gangguan seperti ini, yang aneh seperti ini, yang stereotipik seperti ini, hati-hati. Bisa juga kita temukan pada kasus tadi, disabilitas intelektual berat atau sangat berat, atau bahkan pada kasus yang bukan disabilitas intelektual sedang berat atau sangat berat, tapi pada kasus anak-anak yang gifted, yang umurnya juga masih di bawah umur 3 tahun, andai kata kita periksa di mana orang tua bawa dengan keluhan yang sama, gangguan berbahasa. Nanti perbedaan-perbedaannya akan kita lihat aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kemampuan interaksi, dan kemudian paling penting adalah level kognisinya. Karena akan berbeda sekali nanti kasusnya punya perilaku autistik, tapi milestone untuk kepandaiannya melompat jauh. Umur 2 tahun, ada autistic behavior-nya, bisa baca huruf anaknya, kemudian bukan hanya baca huruf, tapi sudah baca. Kalau kemudian huruf itu misal digabung, tulisannya buku, tulisannya baju, tulisannya topi, sementara kemampuan baca ada bukan pada umur 2 atau 2,5 atau 3 tahun. Nah, lihat dengan baik bagaimana milestone dari anak yang kita lihat itu. Menggabungkan semua keluhan-keluhan adalah tugas kita untuk kemudian mendiferensiasi kasus-kasus yang kita hadapi ini adalah apa diagnosisnya. Sudah disebutkan tadi juga oleh Dr. Tian, akurasi diagnosis adalah sangat penting karena berdasarkan diagnosis itulah kita melakukan intervensi yang benar. Ya, khusus untuk autisme, dibagi atas bentuk low functioning dan high functioning, andai kata kita melihat tingkat inteligensianya. Sebagian besar dari kasus autism spectrum disorder ini adalah berbentuk low functioning, yang tanda panah hijau, di mana di bagian atasnya ada middle functioning dan low functioning. Sekarang sejak tahun 2014 dijadikan satu. Tidak ada lagi terminologi middle functioning, semuanya yang IQ-nya di bawah 70 disebut sebagai low functioning. Dan itu jumlahnya ada 75%. Sementara yang high functioning autism itu ada sekitar 25%. Dengan posisi IQ untuk high functioning autism, lihat yang warna merah, ada di posisi disabilitas intelektual ringan atau borderline. Klasifikasinya sudah disebutkan oleh Dr. Tian. Artinya, disebut high functioning, dia tidak sama dengan ber-IQ rata-rata normal. Karena high functioning autisme itu ada di posisi IQ, borderline IQ, dan di posisi disabilitas intelektual ringan. Kalau pertanyaannya, ada tidak autism spectrum disorder yang IQ-nya kemudian di posisi normal? Ada.
Banyak sekali penelitian-penelitian yang baru, kita banyak bisa lihat di jurnal-jurnal yang baru, angka untuk yang berada di posisi normal itu, sebagian besar penelitian-penelitian itu menyebutkan angka di kisaran 2-5%. Jadi, kalau kemudian kita menjawab atau jawab pertanyaan, ada di berapa persen kira-kira posisi yang high functioning, tapi di posisi IQ yang normal. Ada kisaran angkanya di 2-5%. Nah, penelitian-penelitian itu juga menemukan bahwa yang 2-5% ini, yang di posisi IQ normal, ada pada angka dekat ke batas bawah dari average IQ normal, yang 90 itu. Karena IQ normal 90-110. Nah, penelitian-penelitian itu menemukan angkanya di kisaran 94, 95, 96. Jarang sekali yang sampai ke angka 100, apalagi lebih dari 100. Ada satu jurnal, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa bahas, untuk kemudian lebih dalam lagi melihat perbedaan, apa sih bedanya antara high functioning autism di level IQ seperti yang kita sebutkan tadi, dengan kemudian Asperger. Nah, nanti Asperger dia beda lagi angkanya. Karena posisinya, nah kriteria baru menyebutkan angkanya ada di angka lebih dari 120. Yang dulu disebutkannya ada pada angka lebih dari 130. Menarik sekali perubahan-perubahan yang kemudian demikian dinamis pada kasus autism spectrum disorder, termasuk pembahasan tentang yang berkaitan dengan level kognisinya. Nah, kita lihat lagi, tentu kalau kita membuat estimasi level kognisi pada kasus autisme, sulit. Kalau kita kemudian memang belum bisa, atau kemudian memang tidak lakukan tes untuk IQ. Kenapa? Susah juga untuk kita dapatkan tools yang kemudian bisa lakukan tes IQ untuk umur yang masih kecil, di bawah 4 tahun, atau di bawah 3 tahun, karena hanya ada tes yang disebut dengan Griffith. Nah, kita bisa, kalau kemudian bisa lakukan tes Griffith, kita akan bisa tentukan level kognisinya. Tapi, kalau kemudian kita tidak bisa lakukan itu, kompleksitas dari gejala menjadi patokan seperti yang kemudian disebutkan oleh Siegel, sudah lama beliau sebutkan, tahun 2003, yang kemudian lebih komplit, lebih kompleks, gangguan-gangguan yang berkaitan dengan perilaku, dan yang lain-lainnya. Karena nanti tidak hanya lihat apakah kita temukan flapping, clapping, tapping, guessing-nya, spinning-nya, self-stimulasinya, atau kemudian self-injuries-nya, dan seterusnya. Kita pasti akan lihat juga apakah kemudian sifatnya sangat kaku, rigid, apakah kemudian ada ritualistik yang kita temukan, dan seterusnya. Bentuk yang kemudian lengkap, dan oleh Siegel disebut sebagai kompleks, sangat mungkin kita sedang berhadapan dengan kasus yang diagnosisnya autism spectrum disorder ada pada level low functioning. Begitu pula kalau kemudian dengan bertambahnya umur, andai kata kita juga tidak lakukan tes IQ, patokan-patokan kompleksitas gejala, dan kemudian nanti kemampuan di dalam berbahasa menjadi patokan yang kita lihat untuk bisa membedakan satu dan yang lainnya, mana yang kemudian punya level kognisi lebih baik. Tentu hal ini kemudian jadi tanda kutip memang dinamis, karena nanti kalau maturitas otak yang menjadi patokan kita di dalam penentuan level IQ ini, kalau kemudian nanti penelitian yang dilakukan oleh Autism Speaks kita bisa jadikan patokan yang kemudian menyebutkan andai kata kita mampu lakukan tes IQ di bawah umur 2 tahun, angka IQ yang walaupun tanda kutip amburadul pasti kalau kita dapatkan di bawah umur 2 tahun, karena perilaku memang jadi sangat mengganggu untuk bisa kita dapatkan angka IQ yang benar, Autism Speaks menyebutkan angka IQ yang kita dapatkan saat itu jadikan sebagai baseline untuk kemudian kita bisa buat IEP, atau kemudian mengevaluasi dan melihat setelah diintervensi paling tidak 6 bulan, seberapa besar sih perubahannya. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya, umur jadi sangat punya makna seperti yang disebutkan oleh Prof. Alexis itu ya, bahwa di bawah umur 3 tahun akan sangat berbeda untuk kita dapatkan long term outcome dibanding yang ditemukan kasusnya sama autism spectrum disorder tapi di atas umur 3 tahun. Nah, ini yang menarik pada kasus autisme ya.
Andai kata pun kemudian level yang kita dapatkan untuk IQ-nya berada pada posisi high functioning autism, Rita Jordan menyebutkan yang juga high functioning autism tetap kemampuan dia untuk hal yang kaitannya dengan warna merah di kolom yang hijau, comprehension. Kalau dilihat dari urutan 1 sampai 11, comprehension adalah kemampuan yang kemudian memang sulit berkembang pada kasus autism. Nah, sesuai dengan seperti yang dibuat oleh beliau dalam buku beliau yang diberi judul Severe tadi untuk learning difficulties-nya ya. Jadi masih ditambah dengan kata-kata severe ya. Vocabulary-nya memang ada di urutan lebih bagus dari comprehension tapi di urutan 10. Oleh karena itu, memang kita tidak kaget. Di posisi high functioning sekalipun, kita memang akan sulit menemukan anak autisme yang bahkan sudah dewasa dalam hal berbicara dengan kita. Nah, kita akan lihat itu. Nuansanya akan jadi sangat berbeda antara yang kita kemudian hadapi, kita ajak bicara, memang suatu autism spectrum disorder, diagnosisnya high functioning, sudah dewasa, dengan yang kemudian misalnya anak-anak yang gifted. Kemampuan berbicaranya tentu berbeda dari kemudian silabel kata, topik yang dibicarakan, runtutan untuk kemudian memang subjek, predikat, objek, ya, abstrak yang dibicarakan jadi sangat berbeda. Hanya keunggulannya dari apa yang kemudian dilihat oleh Rita Jordan pada kasus autism spectrum disorder, kemampuan lihat mereka. Kemampuan lihat mereka itu disebut memori fotografi, bagus sekali. Sayangnya, walaupun juga kemampuan lihat mereka ini bagus, tapi untuk kemudian menerjemahkan yang dia lihat itu menjadi sesuatu yang dirangkai, dan kemudian kalau sifatnya juga abstrak, jadi bisa disatukan dalam satu kesimpulan untuk dia bisa ucapkan, itu juga jadi kesulitan ya. Oleh karenanya, kita biasanya memang tidak menilai di dalam kita lihat kemajuan terapi untuk hal yang berkaitan dengan lihat. Misal, memasang puzzle yang dibongkar dengan jumlah puzzle tidak hanya 4 atau 6 keping, puluhan bahkan ratusan. Semua bentuk autism spectrum disorder, low, high functioning, punya kemampuan itu. Tapi akan berbeda nanti comprehension-nya, walaupun kemampuannya sama, low bisa lakukan, dengan yang high functioning bisa lakukan dalam hal comprehension. Makin dia kemudian lebih ke arah high functioning, comprehension-nya agak lebih bagus dibandingkan dengan bentuk yang low functioning. Itulah kompleksitas dari perkembangan across lifespan, di mana kita menemukan kasus-kasus autisme itu dilihat untuk aspek bahkan detail bahasanya, vocab yang kemudian keluar, kemampuan lihat, nanti hubungannya dengan kemampuan dengar yang harusnya buat mereka tidak terganggu. Karena tetap sulit juga untuk kemudian mereka bisa mensinergikan antara dengar, lihat, komprehensi, dan kemudian ucapannya. Ini hal yang menarik sekali pada kasus autism spectrum disorder, karena tentu jadi berbeda andai kata kasusnya yang kita hadapi suatu kasus gifted misalnya. Apa treatment of choice-nya? Terapi pilihannya adalah behavior therapy, evidence base-nya seperti itu, yang saat sekarang banyak sekali, apalagi sejak 12 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat di negara lain, bukan hanya di US, bukan hanya juga di Europe, tapi juga di Jepang menggunakan farmakologi sebagai terapi yang kemudian ditambahkan bersamaan dengan behavior therapy. Saat sekarang generasi yang baru untuk kelompok farmakologinya adalah aripiprazol ya. Nanti kita singgung sedikit tentang itu. Yang di bawahnya, speech therapy, educational therapy, kenapa disebutkan if needed? Karena nanti tergantung yang kita temukan ini bentuknya low kah atau high functioning. Itu sangat tergantung sekali untuk perkembangan berbahasa dan juga perkembangan apakah nanti mereka memang akan melanjutkan untuk bisa sekolah sama seperti anak lain yang normal atau mereka memang perlu sekolah khusus ya, vokasionalkah, atau kemudian kalau kita saat sekarang yang dikenalnya adalah inklusi. Kita akan bahas itu di bagian berikutnya. Nah, inilah sebetulnya yang mau kita siapkan untuk mereka di dalam tahap-tahap menuju mereka dewasa. Sampai kemudian mereka bisa kita simpulkan masuk kemudian ke sekolah reguler
atau tidak. Nah, fase-fase yang disiapkan, saya mengacu pada apa yang kemudian saya dapat saat belajar sekian belas tahun yang lalu, ya, bersama dengan Prof. Alexis di CARD Center. Kalau di CARD Center, CARD itu singkatan dari Center for Autism and Related Disorder. Mereka menyebutkan program yang kalau di saya menyebutnya fase 1, fase 2, fase 3. Di mereka disebutnya Functional Integrated Teamwork Approach. Saya membagi lagi atas fase-fase yang disebut fase 1, fase 2, fase 3 di dalam kita menata kelola kasus autism spectrum disorder sejak pertama kali kita temukan sampai kemudian nanti dia terus bertambah umur dan bahkan sampai remaja dan dewasa. Fase 1 ini terpenting ya, karena kita akan merubah perilaku mereka, mengoreksi semua bentuk-bentuk maladaptif, membangun untuk kemudian dia bisa berinteraksi. Dan juga penting sekali, nanti ada penelitian-penelitiannya yang kemudian menghasilkan terapi perilaku ini mengimprove untuk kemampuan IQ yang bisa kita dapatkan berubah. Ya. Dan berubahnya seperti penelitian Autism Speak bisa kemudian sampai sebesar angka 16-20 digit. Jadi penting sekali untuk kemudian kita kerjakan fase 1 sesuai dengan yang memang betul kita lakukan untuk terapinya autisme, behavior therapy. Kalau nanti ini sudah tercapai fase 1, dan kalau pertanyaannya, orang tua pasti bertanya, fase 1 yang dokter cerita itu berapa lama sih? Tergantung. Kalau low functioning itu pasti lebih lama. Lebih lama itu maksudnya berapa lama untuk bisa sampai fase 2? Biasanya lebih dari 2 atau 3 tahun. Oleh karena itu memang jadi penting sekali. Umurnya itu ditemukan kapan? Karena kalau ditemukan kemudian sudah umurnya di atas 2 tahun, di mana kemungkinan untuk berubah digit angka IQ-nya dari, andai kata kita bisa lakukan tes IQ awal di umur bawah 2 tahun, kesempatan berubah sampai 20 digit itu kan adanya di bawah umur 2 tahun. Di atas umur 2 atau 3 tahun, sama seperti yang disebutkan Dr. Tian tadi, awas bedakan terlambat dan terbelakang. Karena nanti kalau sudah di atas 36 bulan, dengan ada hal-hal lain yang kemudian memang menjadi penyulit, karena ada neurologis yang kita dapatkan di situ sebagai gangguannya, kita nggak dapatkan lagi perubahan angka itu jadi sama seperti yang kemudian di bawah umur 2 tahun, ya, tidak sampai 20 digit. Nah, fase 2 biasanya akan lebih cepat kita masuk ke fase 2 untuk yang high functioning. Biasanya dalam kemudian masa di mana tidak sampai 2 atau 3 tahun, ya dia sudah berubah juga. Ya, kita masuk fase 2 untuk kemudian nanti fase 2 ini bagian yang penting, karena kita akan menerapkan semua apa yang disebut sebagai basic life skill adanya di fase 2. Karena kita sudah harapkan kemampuan dia untuk hal yang sifatnya reseptif juga sudah berkembang. Syukur-syukur juga kalau ekspresifnya berkembang. Nah, fase 2 akan makan waktu lama juga, bisa bertahun-tahun juga, apalagi juga bentuknya yang kemudian low functioning. Ya, biasanya fase 2 untuk kemudian sampai ke fase 3 lebih dari 5 tahun. Ya, itu lama sekali ya. Sehingga memang tidak juga untuk kemudian seperti yang jadi harapannya orang tua, kalau umurnya sudah 6 tahun, akan di umur 6 tahun ini masuk sekolah. Kita belum masuk, bisa jadi sampai ke fase 3. Di fase 3 itulah kemudian kita sudah hampir pasti bisa menentukan di mana dia sebetulnya level IQ-nya. Karena nanti kalau kita lihat urutannya, kira-kira seperti ini ya. Andai kata kita mulai dari atas, kalau dapatkan kasus yang ternyata akhirnya diagnosisnya autisme, maka di fase 1 kita lakukan terapi perilaku, dan kalau diperlukan kita akan gabung dengan farmakoterapi, pemberian obat. Di dalam mengerjakan fase 1 ini, tergantung berapa lamanya nanti dia berubah untuk sampai bisa masuk fase 2, karena setiap 3 bulan kita akan lakukan evaluasi. Di dalam perjalanannya, kita mungkin akan bisa tambahkan terapi-terapi lain seperti yang ada di atas ini, ya. Occupational therapy, dan seterusnya, termasuk speech therapy. Disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Disesuaikan juga, bisa tidak kita lakukan tes IQ-nya di antara evaluasi-evaluasi yang kita lakukan. Andai kata dia selesai sudah fase 1, karena kemudian memang
paling tidak ada 4 hal pokok yang sudah tercapai, mampu untuk duduk dengan baik untuk suatu proses belajar, bisa kemudian memang beratensi dan interaksi, mampu untuk kemudian dengar dan memaknai apa yang dia dengar, sudah tereduksi, mulai tereduksi perilaku maladaptifnya, masuk ke fase 2. Dan beruntung sekali kalau kita sudah bisa lakukan tes IQ. Karena paling tidak sudah bisa kita kelompok-kelompokkan dia ke dalam kelompok yang kira-kira akan masuk ke mana. Memang nanti targetnya untuk dia reguler sekolahnya atau kemudian bukan reguler, vokasional. Ini bagian yang penting. Tetapi yang paling penting di fase 2 adalah kemudian menyelesaikan semua yang berkaitan dengan bantu diri itu. Di dalam perjalanannya nanti menuju ke fase 3, kita kemudian nanti akan sangat bisa menentukan lagi dengan melakukan tes IQ ulang dan evaluasi yang kemudian berulang-ulang itu, sehingga kemudian fix sudah bisa kita dapatkan yang memang kita temukan ini adalah kandidat yang sekolahnya bisa di sekolah reguler dengan posisi IQ-nya high functioning ada di posisi normal. Kalau tidak kita dapatkan, dia high functioning tapi bukan di posisi IQ yang normal, itu kandidat kelas vokasional. Yang kalau kemudian di NBP Center, kelas vokasional ini disebut sebagai flexi school. Inilah yang kemudian akan kita cari minat, bakat, dan talentanya. Karena kelompok yang high functioning ini adalah kelompok yang kemudian bisa kita keluarkan talenta-talentanya. Artinya beruntung kalau kemudian dia punya 2, memang IQ-nya ada di posisi rata-rata normal, walaupun dia dekat batas bawah normal, tapi kita bisa dapatkan selain kemampuan akademik plus talenta. Nah, yang berada di bawah posisi angka IQ tidak di posisi rata-rata normal, khususnya yang high functioning, di level IQ 70, 89, untuk yang borderline IQ, itulah yang bisa kita cari minat, bakat, dan talentanya. Di bawah level itu bisa juga tentu dengan gradasi-gradasi yang kita sesuaikan seperti diagram yang kemudian ditunjukkan oleh Dr. Tian tadi, yang penelitian yang dilakukan oleh Cochrane dan Kaminer, kita sesuaikan. Yang level IQ-nya ada di posisi disabilitas intelektual ringan, sedang, berat atau sangat berat, sesuai dengan pembagian level untuk disabilitas intelektual. Nah, ini semua dikerjakan di dalam satu center terapi agar kemudian bisa terevaluasi dengan baik perjalanan dari kasusnya. Ini ada buku yang khusus menjelaskan tentang flexi schooling, ya. Bukunya tahun 2012, ya, tapi saya lihat masih sangat bagus sekali untuk bisa kita jadikan acuan untuk menerapkan lebih dalam lagi proses flexi school itu, seperti yang kemudian kita lihat untuk yang kelas vokasional ini, ya. Nah, apa yang bisa dikerjakan di flexi school itu dielaborasilah minat dan bakatnya, ya. Juga bukan perjalanan yang pendek, karena nanti yang kemudian mengelaborasi itu SDM-SDM yang juga sudah harus tentunya paham apa itu autism spectrum disorder, apa itu high functioning, dan seterusnya. Materi-materi yang kemudian kita berikan, selain melanjutkan tadi yang berkaitan dengan basic life skill, tentu kita kemudian akan bisa berikan materi yang lebih advance, yang sifatnya kemudian nanti sesuai dengan minat-minatnya. Nah, minat dan kemudian bakat ini akan kita eksplor bersama-sama dengan orang tua. Jadi kerjasama nanti antara terapis, orang tua, dokternya, psikolognya sangat penting kalau ada di fase 2 dan fase 3 ini. Nah, yang lebih jauh lagi adalah kita harapkan andai kata anak-anak ini berada di flexi school, mereka kemudian sudah bisa bergabung dengan banyak teman-teman yang lain, ya, yang sama diagnosisnya, dan sangat mungkin juga bisa tidak dengan diagnosis yang sama. Self-esteem bisa dibangun di flexi school ini. Mereka punya pengalaman banyak untuk bersosial relasi. Mereka memang akan bisa terlihat nampak lebih gembira, ya. Kalau disebutkan itu memang kita bisa lihat wajah-wajah yang memang berbeda dibandingkan kalau mereka masih ada di tahap 1 atau di fase 1 dan fase 2. Sehingga kita harapkan lepas nanti kemudian fase 3 ini, apa yang disebut sebagai individu yang mandiri sudah juga kita dapatkan untuk hal utamanya yang bersifat basic life skill tadi. Ini beberapa kegiatan di flexi school, ya, kegiatan olahraga misalnya, kegiatan untuk berkunjung ke
minimarket atau kegiatan sehari-hari, mereka sapu, pel, bersihkan ruangan. Nah, ini yang di tengah adalah kegiatan melabel dari makanan ringan, ya, snack yang dikemas itu diberi kemudian label harga, karena kalau di kelas Flexi School yang ada di BP Center punya kantin juga, di mana tadi snack makanan kecil ya dijual di situ ya, tidak hanya snack, tapi kemudian mereka karena belajar cooking juga di dalam proses untuk fase 3-nya ini ya, sehingga banyak juga ya panganan lain yang dijual di kantin Flexi School ini. Ya, ini hal yang kemudian sangat bagus. Kalau kemudian di satu center terapi ada tahap-tahap, tidak hanya mulai dari diagnosis dan fase 1 yang dijalankan, tapi lanjut ke fase 2 dan seterusnya masuk ke fase 3. Yang paling kanan ini persiapan untuk membuat makanan yang digoreng ya. Bisa goreng pisang ya, kalau di Bandung itu kan ada bala-bala ya. Dan mereka suka juga bikin bala-bala ya. Overview dari treatment yang kita kerjakan, yang terpenting adalah yang tertulis di depan ini ya, ini Alexis Reyes sebutkan seperti itu. Behavior therapy nanti di dalam pelaksanaannya bergabung misalnya dengan masukkan tips-nya, kemudian gunakan PACS, dan nanti akhirnya kita bisa deskripsi yang mana masuk kelas inklusi dan mana yang kemudian tidak ya. Ini overview yang penting sekali kalau kemudian bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing ya. Nah, ini mungkin hal yang penting ya di dalam kita mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Pada kasus autism spectrum disorder, Rita Jordan menyebutkan bahwa pahami individu ini walaupun diagnosisnya sama, dia jadi bisa sangat berbeda, tidak hanya perilaku, tapi kemampuan yang berkaitan dengan kognisi karena ada comprehension yang memang jadi kesulitan mereka. Walaupun kemampuan untuk lihatnya bagus ya. Jadi nanti jelas harus ada IEP yang memang tidak sama antara si A, si B, si C yang sama diagnosisnya autism spectrum disorder. Karena nanti di level yang kemudian juga sama, low functioning, nanti ada gradasi yang kemudian low-nya disabilitas intelektual ringan, sedang, berat, sangat berat. Juga sama seperti yang high functioning. High functioning-nya di posisi borderline atau di posisi yang normal IQ-nya. Memang tidak sama. Oleh karena itu, IEP-nya kita buat berbeda-beda. Oleh karena itu, kita jadi bisa menghargai perbedaan kemajuan dari setiap individu ini. Ya, sehingga nanti di dalam kita kemudian menggali minat dan bakatnya, pasti kita akan korelasikan dengan kemampuan kognisi ini. Kenapa? Karena kreativitas itu, nah nanti kreativitas tentu tanda kutip, kalau pada kasus autism spectrum disorder ya, harus dan kemudian memang penting untuk kita lihat kemampuan kognisinya. Karena menentukan ya, level kognisi pasti menentukan kreativitas mereka. Sehingga secara umum kita jadi bisa mendetek perbedaan-perbedaan untuk hal yang berkaitan dengan kesulitan belajar pada individu-individu yang diagnosisnya sama tersebut ya. Nah, ini rangkuman apa yang disebut dengan kalau di CARD Center di Filipina sana ya, fungsional itu apa ya. Kemudian ini yang disebut keterampilan dasar fungsional. Ini dulu ya, yang kemudian diselesaikan ya. Jadi bukan lompat ke akademik, sementara dia belum bisa untuk berpakaian sendiri. Jangan lompat masuk ke akademik, dia belum bisa toilet training. Jangan juga lompat ke akademik, dia belum bisa bahkan ambil untuk cari minum sendiri, dan seterusnya. Jadi keterampilan dasar fungsional inilah yang kemudian dikerjakan di fase 2 sampai selesai. Dan ini butuh waktu yang memang tidak 1 atau 2 tahun ya. Sehingga secara umum kalau kita lihat keterampilan dasar yang kita ingin dapatkan di fase 2 itu tidak hanya nanti ke arah yang kemandirian, di antara menuju ke kemandirian prosesnya itu pasti perlu problem solving. Dan kalau nanti tugas yang dikerjakan tidak hanya dikerjakan oleh dirinya sendiri, tadi banyak contoh ya, untuk gambar-gambar bersama, proses kerjasama kita lakukan di situ ya, termasuk komunikasi mereka ya. Sehingga kalau kita lihat keterampilan dasar fungsional andai kata sudah selesai yang tadi dan dikembangkan lebih lanjut lagi, lebih advance, ya dia bisa masuk ke dalam bentuk yang kemudian sifatnya tim ya. Jadi bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Dan kalau kita lihat, ini proses yang panjang ya, untuk yang kemudian contoh videonya.
tidak interaksi, tidak kemudian berkomunikasi, ada perilaku-perilaku stereotipik, sampai kemudian bisa setrika sendiri, bisa untuk makan dengan tertib, bisa untuk kemudian ya ke minimarket dan seterusnya, atau membersihkan ruangan dan seterusnya, atau mencuci. Proses yang kemudian memang tidak singkat. Ya. Bagaimana integrasi untuk bisa lakukan ini semua? Ya, integrasinya itu tentu selain kemudian memang dikerjakan oleh tidak hanya dokternya, psikolognya, terapisnya, nah, interaksi dengan keluarga dan lingkungan untuk menyusun suatu pengajaran yang sifatnya sistematik tadi, walaupun dituangkannya dalam IEP menjadi tanggung jawab bersama. Ya, nah itulah yang kemudian kalau di CART disebut sebagai sistem yang mereka katakan functional integrated teamwork approach FIT tadi. Kalau saya kemudian menggabungkan kira-kira andai kata yang di tengah ini anak dengan diagnosis autism spectrum disorder yang kemudian jadi sasaran kita dulu untuk kemudian sama persepsi ya keluarga inti ya. Ibu, ayah, dan seterusnya. Setelah itu keluarga besar ya, jangan sampai nanti pamannya nggak tahu, jangan sampai kakek, nenek, bibinya nggak tahu kalau di saudara mereka ada yang diagnosisnya autisme. Setelah itu diperluas lagi ke komunitas ya, bahkan nanti komunitasnya bisa luas sekali. Karena tergantung nanti kemajuan yang kita dapatkan ya. Jadi urutannya bisa anak, keluarga, tetangga, komunitas sampai nanti akhirnya mereka bisa sampai ke lingkaran yang paling luas ya, lingkaran sosial ya. Nah, teamwork-nya tentu akan banyak sekali karena bisa dokter spesialis anak, psikolog perkembangan anak, terapisnya terapis perilaku, kemudian nanti kalau perlu di dalamnya itu akan juga kita dapatkan bentuk terapi yang bisa menjadi tambahannya okupasi dan seterusnya. Profesional lain yang harus terlibat adalah guru ya, harus menjadi bagian untuk satu kesatuan sebagai teamwork bersama-sama ya. Kalau kita ringkas maka diagram yang di depan ini ya, jadi patokan yang bisa kita lihat, diagnosis ingin dibuat kurang dari 2 tahun ya. Lakukan intervensi segera setelah tegak diagnosis dengan behavior terapi, kombinasi dengan terapi perilaku sehingga di umur 5 tahun ini milestone-nya ya. Dia akan terimprove untuk kemampuan bahasa, reseptif ekspresifnya. Kemudian di dalam perjalanannya sampai sebelum bahkan umur 8 tahun sudah bisa kita tentukan yang kita miliki itu suatu low functioning autism atau high functioning autism. Karena nanti akan kita cari tidak hanya mana yang kemudian kandidat untuk sekolah reguler, tapi mau kita cari talenta. Kita tahu nanti andai kata yang kita dapatkan bentuk high functioning, kita akan bisa keluarkan apa yang potensi dia miliki ya, sehingga nanti kita akan punya bentuk-bentuk yang sangat mungkin ada bentuk yang disebut autistic savant. Apa itu nanti kita lihat ya. Kita harapkan juga kalau perjalanan ini berlangsung dengan baik, maka di atas umur 8 tahun dia akan sudah sangat berubah perilaku-perilaku maladaptifnya, termasuk kemudian aspek yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku, khususnya untuk hal ini juga kemampuan dia di dalam berbahasa. Ya. Nah, ini Siegel menyebutkan kesulitan belajar pada mereka, kemampuan dia untuk belajar, manfaatkan kemampuan lihat dia, tetapi perhatikan kesulitan dia untuk comprehension. Perhatikan kesulitan dia membaca gestur tubuh kita. Perhatikan kemampuan dia di dalam kesulitan untuk imitasi yang sifatnya kognisi, bukan imitasi yang sifatnya gerak. Ya, sehingga kemudian di dalam menyusun kurikulum-kurikulum itu kita bisa melihat hal-hal ini sebagai patokan yang membantu kita untuk lebih mudah lagi di dalam membuat IEP-nya. Nah, ini penelitian yang sudah disebutkan tadi. Ya. Kalau ditemukan di bawah umur 2 tahun, maka angka IQ dalam digit yang bisa berubah bisa sampai 16,7, ya penelitian baru itu menyebutkan sampai angka 20, dengan catatan intervensi yang dilakukan dengan behavior terapi sesuai evidence base-nya, ini yang terpilih ya, dalam 1 minggu minimal 20 jam ya. Nah, ini beruntung ya, karena di 2 tahun terakhir itu sebelumnya itu 24 jam ya. Sekarang keluar jurnal-jurnal baru juga menyebutkan cukup di 20 jam, tentu dengan bantuan orang tua ya, untuk bisa mengimprove perilaku yang berubah itu. Ya.
Ini ke depannya ya, kalau kita melihat secara keseluruhan, setelah berjalannya terapi, sebagian besar memang seperti yang disebutkan Siegel juga sejak tahun 2003, 70 tambah 15%, 85% ya, seperti yang tadi kita bahas di muka ya. Bentuknya memang low. Yang kemudian bagus itu ya 15 sampai 25 ya, yang high functioning. Nah, quality of life itu ya tergantung untuk hal ini. Padahal yang tidak dengan kesulitan comprehension-nya hebat sekali pada bentuk yang disabilitas intelektual yang diceritakan oleh Dr. Tian tadi, tentu kalau kita lihat quality of life-nya dia jadi sedikit tanda kutip berbeda ya dengan bentuk disabilitas intelektual pada bahkan posisinya yang high functioning-nya. Hanya kalau kita lihat long term outcome-nya, tentu bentuk yang high functioning ini tanda kutip sebetulnya kalau saya lihat ya, dia bisa independen juga. Nah, ini terakhir penelitian yang banyak kemudian dijadikan acuan ya. Yang di tengah itu sekarang banyak sekali dipegang sebagai patokan. Ya, penelitiannya Gavin Reid tahun 2013, batasan untuk high functioning autisme dan low functioning autisme di kisaran angka 70-74 ya. Kalau Siegel dulu di angka lebih bawah ya. Dan ini yang kemudian memang banyak dianut ya, yang Gavin Reid karena penelitian yang sama oleh Autism Speaks 2014. Nah, 2014 penelitian ini dipublish waktu acara ISAM di Kuala Lumpur ya, dan saya sempat untuk memfoto ya poin-poin yang menyebutkan hal tersebut termasuk outcome IQ. Nah, ini dari PowerPoint yang ditampilkan ya waktu disampaikan oleh Autism Speaks, termasuk kemudian intensitas dari terapi ya. Disebutkan sudah di 20 ya, dia agak berbeda memang dengan sebelumnya. Nah, ada terminologi yang disebut autistic savant pada high functioning autisme. Apa itu? Bentuk di mana kita bisa temukan anaknya atau individunya punya kemampuan bermain musik. Sebagian besar itu ada di area musik ya. Yang kemudian kemampuannya itu bisa memainkan alat piano, drum, gitar, atau bass, atau bahkan juga menyanyi. Bahkan untuk memainkan alat-alat musik ini bisa hampir sama bagusnya dengan anak-anak yang gifted. Kadang-kadang kita jumpai yang jauh lebih bagus. Ya. Kemampuan ini hanya kita dapatkan pada bentuk yang high functioning, tidak pada bentuk yang low functioning. Low functioning akan tercapai juga, tapi dalam keterbatasan, karena nanti akan terjadi perbedaan dalam penggunaan jari. Yang high functioning itu bisa full 10 jari dia gunakan kalau main piano misalnya. Sementara kalau yang low functioning bisa juga nantinya dengan perjalanan tahun yang berbeda untuk sampai juga dia mampu lakukan, dengarkan, pelajari, main piano juga dengan jari jumlah yang kemudian berbeda ya. Nah, kita bisa lihat perbedaan-perbedaan itu. Nah, autistic savant kemampuannya jauh kemudian memang dibandingkan dengan umur ya. Kalau kita lihat umurnya baru keluar dia, tidak di umur seperti yang kalau gifted. Gifted kemampuan minat bakat itu sudah muncul di awal-awal ya. Sementara autistic savant itu jauh di atas umur 8 tahun atau 12 tahun ya. Nah, bisa berkembang sangat luar biasa karena bisa juga mampu untuk cipta lagu individunya, bisa mengaransir lagu, bentuknya bukan hanya di musik, bisa digambar atau kemudian dimasak atau kemudian hal yang kemudian tidak biasa ya, karena berkaitan dengan kalender, berkaitan dengan kalkulator ya. Nanti saya akan coba kasih lihat video-videonya ya. Dan juga kalau nanti kita lihat dengan detail kemampuan-kemampuan itu ternyata sangat rigid untuk bentuk-bentuk yang dia kuasai ya, khususnya untuk yang gambar dan kemudian cooking ya. Nah, nanti kita bisa lihat gambar-gambarnya dan kita nanti bisa mencermati kalau paduan warna yang biasanya dilakukan oleh mereka ini, ya nanti bisa lihat sama-sama ya, seperti apa sih warna-warna yang biasa mereka gunakan dan lekuk dari gambar-gambar yang dibuat itu. Untuk kemudian nanti kalau kita pelajari terus, kira-kira mirip nggak sih dengan gambar yang kemudian dibuat oleh anak-anak yang diagnosisnya gifted, tapi juga punya kemampuan yang sama digambar ya. Nah, sehingga nanti kita memang goal ke depannya
dalam kemudian memang menangani kasus-kasus ini bisa memilah-milah apakah memang bentuk yang kita miliki itu low functioning, high functioning dengan autistic savant, atau kemudian autistic savant-nya tidak di satu area, tapi berbagai area ya. Kita bisa lihat nanti pada contoh-contohnya ya. Ini prinsip yang mungkin bagus sekali yang kita pegang ya di dalam hal yang berkaitan dengan talenta. John F. Kennedy punya semacam ini ya kalimat yang bisa kita perhatikan dengan baik. Dia sebutkan bahwa manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta itu. Nah, buat anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini autism spectrum disorder, dan sebetulnya yang lain-lainnya, memiliki kesempatan yang sama itulah yang harusnya kita ciptakan. Karena kalau tidak, dia tidak sampai ke kesempatan yang sama itu. Karena tidak dibukakan kesempatan, karena tidak kemudian dikawal. Jadi salah satu tugas kita adalah membuka kesempatan yang sama buat mereka. Untuk bisa membuka kesempatan yang sama, kita harus tahu. Tidak hanya tahu, tapi paham tentang dalam hal ini kasus autisme secara menyeluruh. Dan kemudian melakukan. Ya, itu yang saya maksud dengan salah satu yang dituliskan di PowerPoint pertama tadi. Ya. Hubungannya dengan apa yang disebutkan, yang kemudian saya satukan dengan sehari-hari yang dikerjakan di NBP Center. Ini beberapa contoh yang menjadi kemampuan-kemampuan untuk bentuk autistic savant pada berbagai area. Ya. Ini ada autistic savant yang namanya Stephen Wiltshire. Ya. Kemampuannya untuk gambarnya rigid ya, karena selalu gambar gedung di satu kota. Bahkan gambarnya kalau kita lihat yang dipajang di beberapa museum ya, salah satu di Belanda dan kemudian di Jepang, selalu biasanya gambar gedung-gedung di satu ibu kota ya. Di London, di Paris, kemudian di Tokyo misalnya ya. Dan biasanya dia cukup lihat. Kalau kemudian diundang oleh negara yang bersangkutan, biasanya ada satu hari dia dicarikan lokasi yang kemudian memang lebih tinggi untuk bisa lihat gedung di kota itu secara keseluruhan ya. Kalau di Tokyo dia ditaruh di menara Tokyo ya. Kemudian dia lihat saja, butuh waktu sekitar 1 atau 2 jam katanya. Gambarnya sih tidak di situ, tapi disediakan studio dan dia bisa gambar mirip seperti kalau kita foto ya lokasi yang sama. Ya, ini contoh waktu dia menggambar ibu kota Jepang ya, Tokyo. Ini karya dia lainnya ya untuk ini di London ya. Ini di dekat yang jembatannya khas ya. Karena di sini gedung parlemen London yang sebelah kiri gambarnya. So, ini juga di London dia gambarkan bus bertingkat yang di London ya. Modelnya tipikal ya kalau untuk yang di London ya. Ini juga London Bridge ya, dilihat dari beberapa sisi. Detail gambarnya ya. Hanya nanti kalau kita lihat ya perspektifnya itu masih juga harus kalau dibandingkan dengan yang gifted berbeda ya, karena lekuk-lekuk, lurus dan tidaknya memang jadi berbeda ya. Ini kalau dibuat lebih detail lagi ya. Ini London Bridge yang sebelah kanan. Ini bus bertingkat yang di London ya. Ini di Paris ya. Nah, itu tadi salah satu contoh autistic savant ya. Kita punya juga di Indonesia, ini di Cirebon ya. Ini pasien di Cirebon, Raffi, pasien saya dari umur 2 tahun. Ya. Ini gambar-gambarnya, dia gambar yang kemudian temanya, kalau tadi temanya gedung, ini temanya alat transportasi, khususnya kereta ya. Ini gambarnya Raffi, bagian besar kereta ya. Ini kereta juga, tapi yang ingin saya perlihatkan orang tua Raffi kemudian bisa
melanjutkan lagi apa yang dihasilkan Raffi untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang memang bisa dijual ya. Nah, nanti gambar-gambarnya ini kemudian dibuatkan berbagai bentuk yang kemudian bisa dijual ya. Kalau kita lihat salah satu gambar yang kiri ini kemudian ditaruh di tas yang memang dibuat khusus, ditaruh di gantungan kunci, di mug ya misalnya. Sehingga hasilnya bisa seperti ini ya. Ini tas, ini botol minum ya, di buku ya, dan kemudian dibuatkan untuk misalnya tempat buat ordernya ya. Ini bagus sekali ya. Kalau di Jepang sudah sangat umum ya seperti ini. Bahkan orang tua di Jepang itu nyewa ruko ya untuk menampilkan kebisaan anak-anaknya ini dalam bentuk bisa seperti yang dibuat Raffi dan orang tua Raffi, atau kemudian dibuatkan aja semacam tempat untuk mereka mentas ya, karena kemampuannya di musik tadi misalnya. Ya. Ini berbagai bentuknya banyak sekali yang dibuat oleh orang tua Raffi. Bisa order nih di Tokome ini ya. Ini baju yang tas ini, model tas ini pernah saya bawa juga untuk kemudian diperkenalkan banyak orang ya. Ini bentuk yang lainnya. Ini untuk casing ya. Dan seterusnya. Ini jam. Nah, ini tasnya pernah saya bawa ya. Jauh saya bawa pernah ke Jepang ya. Ini di Fukui Jepang. Di gembol-gembol tasnya yang ada gambar trainnya Raffi ya. Ini dipegang oleh Dr. Tian. Ya. Ini kita bawa sepanjang kalau tidak salah tahun 2020 awal ya, sebelum pandemi. Ini ada lagi high functioning juga Alif dengan gambar yang sukanya bentuk stadion ya. Stadionnya bisa stadion bola, stadion rugby ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya Alif, stadion melulu ya. Perspektifnya perhatikan ya. Samakan dengan gambarnya Raffi coba ya. Atau bandingkan dengan yang Stephen. Jadi level IQ untuk kelompok high functioning juga menentukan nanti ya. Untuk kita lihat secara keseluruhan gambar. Tadi saya titip, perhatikan juga warna-warna ya. Ini Rino ya. Rino juga high functioning, tapi kemampuannya di musik. Rino sering bergabung dengan acaranya Tulus ya. Tidak hanya Tulus ya, ikut kemudian Java Jazz, Rino sering ya. Rino bisa kalau kolaborasi main, Rino dengan saya misalnya ya. Jadi bisa autisme dengan yang kemudian bukan autisme ya. Ya, kalau kita dengar ya seperti ini. Rino bisa untuk mainkan melodi, bisa mainkan chord-nya. Kalau kita perhatikan nanti dengan baik, gerakan jari jemari untuk kemampuan dia bermain keyboard dengan kemampuan yang sama bermain keyboard pada yang bukan high functioning autisme dengan autistic savantnya keyboard. Misalnya pada gifted. Beda ya. Nanti lihat juga gestur tubuhnya. Lihat juga mimik wajahnya ya, akan beda ya. Hal-hal itu memang yang selalu kita perhatikan ya pada berbagai kasus yang sering kemudian overlapping diagnosisnya. Ya, ini Rino ya. Ini Abi juga high functioning ya. Abi sama kemampuan bermainnya untuk alat musik di keyboard, bisa gitar, bisa kemudian bass, bisa drum, bisa saksofon, bayangkan ya. Bahkan kalau Abi bisa autistic savantnya kalender. Maksudnya apa? Kalau kita bilang sama Abi, Abi, Om dokter itu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Abi bisa tebak harinya hari apa. Mau kita balik, kita sebutkan harinya, kemudian salah satu aja bulan atau tanggal, suruh tentukan tahun bisa, ya mau dibolak-balik. Dan kemampuan itu bisa dia tebak sekian tahun ke depan. Pada Abi sudah sampai 15 tahun ke depan ya. Rino juga bisa ya, kalau kita lihat, saya tadi kasih catatan, Rino ini bisa juga ya untuk autistic savant kalendernya.
hanya tahunnya masih lebih pendek dibandingkan dengan Abi. Tapi tahun ke belakangnya sudah hampir sampai panjang ya, sudah lebih dari 40 tahun. Jadi mau nebak yang tahunnya misalnya tahun 1998, ya udah bisa dia. Harinya apa, tanggal, bulan apa ya. Kita lihat Abi mainnya ya. Ya, itu kemampuan bermain keyboardnya Abi ya. Abi bisa gitar ya. Mungkin ada yang ingat lagu ini ya. Ini lagunya Leto kalau nggak salah. Udah lama ya. Dia main bass untuk lagu ini. Ya, Abi banyaknya alat musik yang bisa dia mainkan, ya, termasuk kemampuan untuk Savan kalendernya, Optitik Savan kalender ya. Ini Jamil juga functioning. Jadi selain mencari potensi tadi, tentu yang basic life skill-nya kita kerjakan ya. Ini Jamil sehari-hari di rumah ya. Ini juga Bandung ya, tinggal di Bandung, Dino di Bandung, Abi Jakarta ya. Depan kamar atas. Ini proses yang harus dilalui dulu saat kemudian ada di fase 2 ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan misalnya, ya selain kemampuan yang basic life skill ini ya, juga kemampuan yang untuk Kita jumpa lagi. Ya betul. Masa ya. depan mereka ya. Pelan-pelan dibalik, taruh di atas. Nah, ya, yang ini lagi. Ini bikin kue korma ya. Kebetulan kalau ayahnya Jamil ini chef ya. Dulu chef di salah satu hotel besar di Dubai, di Le Méridien. Ya, sekarang sudah pulang ya, sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, vokasionalnya dilanjutkan oleh orang tuanya Jamil ya. Lebaran kemarin saya dapat kiriman kue ini nih, kue kurma yang dibuat Jamil ya. Keterlibatan orang tua sangat penting ya, untuk kita bisa mencapai hal yang kita harapkan memang optimal ya. Ini Daniel Chwandi, high functioning juga, Jakarta ya. Ini bisa untuk masak, gambar, ini gambarnya Daniel ya. Dan lucu, sayang saya tidak sempat meletakkan salah satu gambar wajah saya juga yang dibuat oleh salah satu pelukis juga, Asperger. Waktu saya belajar dulu tahun 2001 di Manila. Dan 2 tahun yang lalu, atau satu setengah tahun yang lalu ya, saat ada acara di Manila, ketemu lagi dengan Gabi, namanya Gabi. Nah, sekarang umurnya sudah 50 tahun ya. Gaya gambarnya mirip seperti Daniel ya, menggambar wajah saya. Ini gambar wajah saya kalau kata Daniel itu dia tulis Purboyo Solek. Ini gambar Dr. Tian. Kalau ini gambar dari Elrika ya. Elrika salah satu dari saat kemudian kita pernah buat acara mungkin 12 tahun yang lalu ya di Jatinangor Town Square, di mana kemampuan saat itu untuk autistic Savan kalendernya dari Daniel sudah puluhan tahun ya, untuk tanggal, tahun, bulan, dan hari yang bisa dia tebak. Seingat saya waktu itu sudah lebih dari 100 tahun mundur ya. Kita aja buka Google ya, untuk kemudian lihat tanggal, hari, dan tahunnya itu tepat atau tidak. Ya, ini Daniel ya. Di Jakarta ini tinggalnya. Nah, bagaimana kalau yang low ya? Yang low tetap harus kita usahakan agar bisa sampai ke bentuk yang sifatnya tadi itu ya, yang kita sebut dengan basic life skill ya. Dan ini pasti perlu waktu panjang sampai ke tahap seperti ini ya. Mencuci dan seterusnya, dan itu harus
dikerjakan, diulang di rumah. Ya. Nah, ini bentuk yang bukan high functioning. Ini low functioning. Ini Najwan juga low functioning. Saya ingin memperlihatkan kemampuan Najwan yang low functioning untuk yang sifatnya memori fotografi. Jadi kalau Najwan tidak ada masalah. Dikasih puzzle yang puluhan, bahkan ratusan puzzle-nya. Kita bongkar, dengan mudah dia kembalikannya. Cepat lagi. Tidak usah seperti kita cari bagian-bagian pinggir dulu. Ya. Najwan seperti sudah punya foto, ya tempel-tempelkan aja ya. Walaupun kemudian puzzle yang terlepasnya itu misal tidak dibuka atau kemudian diratakan dulu ya. Yang numpuk terbalik bahkan letaknya langsung dipungut bisa diletakkan ya. Itu yang dimaksud dengan memori fotografi. Tapi tadi kita cerita memori fotografinya nggak sejalan dengan comprehension-nya ya. Ya. Sekian mungkin yang bisa disampaikan. Take home message-nya tidak pakai tulisan, tapi pakai gambar sebelah kiri ya. Seperti apa yang disebutkan oleh Alexis sebelah kanan dan Rita Jordan ya, untuk mencapai puncak buat anak-anak ini memang harus kita bantu, tidak hanya dibantu oleh tenaga medis, terapis, guru, orang tua ya, untuk mereka bisa sampai di puncak seperti apa yang juga memang misal dimimpikan atau diharapkan oleh orang tuanya. Demikian mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.